Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini khusus banget aku mau ngejelasin lagi sama kalian dan berbagi tips untuk kalian para mahasiswa-mahasiswa baru atau yang pengen banget dan sedang mencari-cari tips ini. Aku bakal ngasih tahu gimana caranya mendapatkan gelar cum laude. Nah, buat kalian yang penasaran, stay tune terus di video ini sampai habis. Oke, di tips kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya kita bisa mendapatkan IPK di atas 3,5. Dan tentunya tips-tips yang aku berikan di sini adalah tips yang sudah aku laksanakan sendiri sehingga IPK aku alhamdulillah di atas 3,5. Jadi buat kalian yang penasaran, ya langsung aja ya. Jadi tips pertama yang mau aku kasih tahu ke kalian itu adalah di awal kalian kuliah, kalian mesti merencanakan kalian tuh pengen punya IPK berapa. Jadi dulu aku tuh termasuk orang yang pengen banget punya IPK 4. Tapi faktanya tidak menyentuh angka 4, namun tidak di bawah 3,5. Alhamdulillah kayak gitu. Jadi dengan merencanakan IPK, kalian bisa nanti menentukan bahwasanya ketika semester 1 nilai kalian tuh dalam setiap mata kuliah tuh pengen dapat apa kayak gitu. Misalkan di semester 1 itu aku juga udah pernah review ya mata kuliah aku di semester 1. Nah, di semester 1 itu misalkan aku pengen mata kuliah Dwi Matra itu nilainya A. Maka kalau aku pengen nilainya A, apa yang harus aku lakukan kayak gitu untuk bisa ngedapatin nilai A? Nah, kayak gitu. Jadi semuanya itu ada prosesnya, ada urutan-urutannya yang aku lakuin sehingga IP aku per semester itu juga tidak rendah dan mengakibatkan IPK kita bisa di atas 3,5. Jadi rencanakanlah IPK kalian dari sekarang, misalnya kalian pengen 4, pengen 3,8 atau 3,9 itu boleh-boleh banget. Nah, nanti ketika yang kalian rencanakan itu tidak sesuai dengan rencana, kalian bisa evaluasi nih kayak gitu. Misalkan di semester 1 tuh aku pengen banget IPK aku 4 kak, tapi ternyata aku cuman dapet 3,6 misalkan kayak gitu kan. Ya udah, berarti kamu harus berarti ini bisa nih diperbaiki. Sekiranya aku bisa ngejar IP untuk mendapatkan 3,9. Ya udah, berarti di semester berikutnya kamu langsung nih susun lagi strategi gimana caranya di semester 2 IP kamu tuh di atas semester 1 kayak gitu. Nah, itu gunanya rencana yang udah kamu tanamkan di awal. Dan rencana ini berguna banget, top tier banget untuk memotivasi kalian terpacu kayak gitu. Jadi aku juga pakai tips cara ini ya kayak gitu kan, supaya IP dan IPK aku tuh sejalan sama apa yang aku mau kayak gitu. Nah, selanjutnya tips yang kedua yang mau aku kasih tahu ke kalian itu adalah optimalkan waktu kalian selama di kelas. Nah, siapa nih yang selama di kelas itu banyak main handphone, terus banyak cerita sama teman-temannya? Jujur aja aku pribadi tuh juga kayak gitu kan. Jadi pas ada momen-momen tertentu yang kayak tiba-tiba aku bosan kayak gitu kan ngedengerin dosen aku bicara, aku malah buka handphone kayak gitu kan, padahal itu tuh nggak bagus banget guys. Jadi gunanya ketika kalian mengoptimalisasikan waktu kalian di kelas itu adalah kalian bisa banyak banget dapet materi yang disuguhkan oleh dosen kayak gitu. Misalkan dosen tuh ngejelasin gitu kan. Nah, ketika kalian fokus ya, kalian tuh bisa dapat, oh ternyata ini tuh begini loh. Kalian tuh udah dapat pemahamannya di sana. Beda ceritanya kalau kalian tuh kayak suka cerita sama teman. Jadi masuk kelas, pulang kelas tuh nggak ada bedanya, kosong kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian fokus ngedengerin dosen, nah keluar dari kelas tadi, oh iya tadi bapaknya bilang ini, bapaknya bilang itu. Nah, biasanya ada aja tuh yang pas dibilang-bilang di kelas tiba-tiba keluar pas kalian UTS, pas kalian UAS. Nah, itu tuh sering banget terjadi waktu aku kayak gitu. Dan ketika kalian di kelas jangan malu untuk bertanya guys, jangan malu untuk bertanya. Kalau misalkan nggak paham, udah tanya aja, nggak usah malu apalagi takut kalau misalkan nanti teman-teman bakal bilang, ih dia tuh caper ya sama dosen gini-gini. Enggak, karena tujuan kalian bertanya itu bukan untuk caper kayak gitu ya. Tujuan kalian bertanya itu adalah karena kalian tidak tahu, tapi anggapan orang tuh caper padahal enggak kayak gitu. Daripada nanti kamu tersesat saat mengerjakan tugas gitu kan. Pernah nggak sih kayak gitu? Sebenarnya kamu tuh pengen ngerjain tugas kayak gitu kan, kamu segan nih nanya sama dosen, akhirnya kamu salah dalam pengerjaan tugasnya atau nggak sesuai brief yang dikasih sama dosen. Nah, makanya itu tanya aja, kalau misalnya nggak tahu itu tuh nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin sedikit tidak menghiraukan apa yang orang lain katakan itu juga nggak apa-apa, karena ya untuk kebaikan kamu kayak gitu. Jadi kamu nggak usah takut untuk bertanya di kelas dan optimalkan waktu kalian di kelas. Nah, jangan lupa nih kalau misalkan ada quiz atau ada kayak sistem diskusi sama dosen, cobalah untuk ikut
ambil alih atau ikut aktif kayak gitu. Kalian bisa aktif, misalkan ada nanti dosen nanya pendapat kalian, misalkan dia nanya menurut saudara bagaimana jika A dan B seperti ini dan bla bla bla. Nah, kalian bisa tuh mencoba untuk mengutarakan pendapat kalian. Nah, siapa tahu gitu kan, yang pendapat kalian yang kalian keluarkan itu tiba-tiba muncul di saat ujian kayak gitu. Nah, kan berguna banget sebenarnya. Jadi kalian gak usah takut, gak usah malu. Pastiin kalian harus mengoptimalkan waktu kalian selama di kelas. Nah, terus tips yang ketiga yang mau aku kasih tahu itu adalah kalian harus rajin belajar setiap malam. Oke, Kak, rasanya kalau belajar setiap malam itu apa nggak terlalu membebani ya? Oke, gini guys, ketika kalian ingin dapat gelar cum laude kayak gitu kan, kalian tuh harus berjuang lebih keras kayak gitu. Menurut aku belajar setiap malam itu bukan berarti menyiksa diri ya. Kalian bisa menyisihkan waktu sekitar 1 jam untuk membaca kembali materi kayak gitu. Contoh misalkan besok tuh aku ada belajar katakanlah proses komunikasi kayak gitu. Besok mau belajar proses komunikasi. Nah, malamnya itu aku bakal ngebaca kayak gitu materi-materi minggu sebelumnya, dibaca-baca, kemudian dipahami. Apa gunanya? Supaya nanti saat kalian UTS atau saat kalian UAS, kalian tinggal review enak aja kayak gitu. Jadi belajar setiap malam itu kalian juga bisa loh ngebikin resume untuk catatan kalian, supaya nanti ya pas kalian UTS atau UAS tuh kalian udah punya kayak kunci-kuncinya gitu. Aku sering banget loh guys bikin kayak gitu. Jadi sebelum aku kayak misalkan mau UTS atau ujian kayak gitu, jauh-jauh hari itu aku bikin kayak di selembar kertas gitu guys. Aku catat misalkan proses komunikasi itu apa, pokoknya itu yang aku catat secara ringkas, dan biasanya itu ada di 1 lembar kertas. Aku sering banget bikin itu, dan itu tuh berguna banget, dan biasanya banyak guys nilai pertanyaan-pertanyaan dari dosen tuh masuk di situ yang udah aku rangkum kayak itu, sering banget kayak gitu. Nah, kalian harus coba untuk belajar setiap malam supaya apa? Supaya kalian paham, dan ketika nanti menjawab misalkan dosen ngasih kuis kayak gitu kan, kalian bisa menjawab tuh dengan pemahaman kalian loh kayak gitu. Beda loh kelihatannya ketika seseorang itu menjawab berdasarkan pemahaman sama ketika dia menjawab berdasarkan textbook kayak gitu. Kalau misalkan dia paham tuh kita tuh dengernya enak aja kayak gitu, dia ngalir aja ngomongnya. Tapi kalau misalkan dia textbook itu kelihatan banget yangnya kapan dia bakal ngomong, dannya kapan, itu bakal kelihatan banget. Nah, fungsinya juga ya belajar tiap malam itu tuh bisa ngasah gitu loh kemampuan berpikir kita kayak gitu. Oh, ternyata semakin paham kita, oh ternyata gini ya kayak gitu. Terus nanti skill komunikasinya pelan-pelan terasah kayak gitu. Nah, sebenarnya banyak loh manfaatnya. Jadi kalian gak usah takut ya belajar tiap malam. Cukup 1 jam atau 2 jam kalian bisa luangkan waktu kalian supaya pelajaran-pelajaran didapatkan itu masuk otaknya itu lebih optimal kayak gitu. Aku rasa kalau misalkan kita belum terbiasa ya emang agak susah ya, serius. Waktu belum terbiasa belajar tiap malam tuh susah banget, tapi kalau misalkan kalian udah biasa ini tuh enak banget, serius. Kalian tinggal oh ya ini udah kemarin, nah itu tuh enak banget guys. Nah, tips keempat yang mau aku kasih tahu untuk mendapatkan gelar cum laude, kalian bisa rajin-rajin untuk mencatat guys. Nah, mencatat ini fungsinya untuk apa? Mencatat ini bagus juga guys kayak gitu kan. Jadi misalkan dosen jelasin kalian catat, dosen jelasin kalian catat. Nah, ketika kalian mencatat, kalian memperhatikan, itu biasanya pas kalian nge-review lagi itu buku, itu tuh bakal lebih oh iya ya, oh iya kemarin bapaknya bilang ini ya, oh iya kemarin dosennya bilang ini ya kayak gitu. Nah, ternyata ada pemahaman lebih yang kalian dapetin gitu. Dan catatan ini biasanya banyak sih gunanya, apalagi kalian nih yang kalau di kelas rajin nyatat terus nanti catatannya sering dipinjam sama teman-teman. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nah, berarti catatan kalian tuh terpercaya kayak gitu. Atau emang teman-teman kalian aja yang malas nyatat. Tapi aku saranin kalian lebih baik nyatat dengan tangan kalian sendiri ketimbang minjem catatan orang lain. Itu dia tadi guys, lebih baik mencatat sendiri dibanding minjem catatan orang lain. Karena kalau kita nyatat sendiri, misalkan kita mau bikin ini, bikin itu, kita paham, oh iya kemarin aku bikin ini karena menurut bapaknya ada pendapat lain tentang pengertian ini. Tapi ya nih, kalau misalkan kalian minjem catatan teman, kalian bakal susah gitu memahaminya. Kira-kira dia bikin ini tuh maksudnya apa ya? Kadang kan cara orang mencatat tuh kan beda-beda kayak gitu kan. Entah dia punya cara mencatat tersendiri sehingga cuman dia yang paham sama catatannya kayak gitu. Kalau dia nggak ngejelasin, kamu nggak ngerti kayak gitu. Nah, itu gunanya kamu juga rajin-rajin mencatat supaya nanti pas ujian bobot nilai kamu tuh bisa dapat yang gede kayak gitu. Kemudian guys, tips kelima yang mau aku kasih tahu ini penting banget. Ketika kalian ngerjain tugas, kalian tolong kerjain dengan serius ya. Nah, kenapa harus serius?
Jadi gini, kalau misalkan kalian ngerjain tugas kalian itu serius, terus nggak ditunda-tunda juga ngerjain tugasnya, itu biasanya bakal impactnya lebih bagus kayak gitu. Contohnya gini, misalkan aku nih dari DKV kayak gitu kan, ada tugas katakanlah yang trimatra ya, itu tuh di awal-awal semester, nirmana, trimatra. Nah di awal-awal semester itu tuh mata kuliah yang memerlukan waktu guys, jadi kalian tuh nggak bisa ngerjainnya tuh cuma satu malam. Misalkan besok nih mau dikumpul, kalian baru mengerjain malam ini, nggak akan bisa, nggak akan jadi, nggak akan berhasil serius. Kenapa? Karena di setiap pertemuan dosen tuh bakal minta progres. Nah ini dosennya minta progres loh, ada nggak kalian ngerjain kayak gitu. Jadi ketika kalian ngerjainnya serius, terus kalian nggak nunda-nunda juga, itu pasti nilai kalian tuh bagus guys, serius. Aku pernah ngerasain ya, pas aku ngerjain tugas aku tuh serius, nggak aku tunda-tunda, setiap ada waktu aku meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas itu nilainya tuh lebih bagus ketimbang aku ngerjainnya itu cuman asal aja. Atau misalkan 1 hari sebelum dikumpul nih baru mau dikerjain, wah itu pasti nilainya tuh nggak terlalu baik ya, karena kita nggak maksimal kayak gitu. Siapa tahu kalau misalkan kita ngerjainnya jauh-jauh hari gitu kan, kita bisa dapat referensi yang lebih banyak, sehingga apa yang kita sumbangkan untuk tugas kita atau kita jadikan tugas dari bahan-bahan yang kita dapat, ternyata itu menunjang kayak gitu, sehingga nilainya bagus kayak gitu. Jadi kalian jangan sepelein tugas ya, tugas tuh juga punya bobot nilai tersendiri di mata dosen kayak gitu. Jadi usahain ngerjain tugasnya nggak ditunda-tunda, terus ngerjain tugasnya tepat waktu, ngumpulinnya juga tepat waktu ya guys. Jadi ada juga tuh beberapa dosen yang kalau kamu ngumpulinnya telat itu bobot nilai kamu kurang kayak gitu, ada kayak gitu. Jadi ada yang bilang kalau misalkan ngumpulin tugasnya tepat waktu nilainya aman, ada dosen yang kayak gitu. Jadi kenali juga dosennya kayak gitu, tipe-tipe dosen yang kayak mana. Tapi aku saranin mengerjakan tugas tepat waktu dan mengumpulkan tepat waktu ini jadikan karakter kayak gitu, bukan sekedar untuk nilai aja, tapi jadi karakter kalian tuh, jadi karakter yang disiplin dan tepat waktu. Ini tuh bagus banget untuk kalian para mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, terus tips terakhir yang mau kasih tahu ke kalian itu adalah kalian harus menjaga keseimbangan antara akademik, non-akademik, dan rekreasi kalian. Jadi, misalkan kalian adalah tipikal orang atau mahasiswa yang suka banget berkegiatan di organisasi kayak gitu kan, boleh-boleh aja, sah-sah aja, tidak ada yang melarang, tapi kalian harus seimbang. Jangan sampai karena masuk organisasi nilai kalian jadi turun, gak jadi kumlot kayak gitu kan. Nah, kalian harus pertimbangkan itu juga. Sejujurnya aku pribadi juga ikut organisasi kayak gitu, cuman aku sudah mempertimbangkan resiko yang akan aku dapatkan. Tentu waktu yang kita punya tuh lebih sedikit. Nah, jadi sebagai mahasiswa yang ingin aktif berorganisasi, kalian harus punya time management yang sangat-sangat mantap ya. Jadi aku pernah gitu kan, emang 1 hari itu sudah dijadwalkan aku mau ngapain aja kayak gitu. Pulang sekolah ngapain, pulang kuliah tuh aku ngapain kayak gitu. Aku misalkan rapat, terus nanti aku ngantar sponsor, terus nanti aku ketemu sama misalkan audiensi segala macam kayak gitu. Nah itu sudah ada kayak gitu jadwalnya. Jadi harus seimbang ya, jangan sampai nanti tuh gara-gara masuk organisasi nilainya turun, jangan kayak gitu. Kalau emang pengen masuk organisasi, usahakan akademiknya juga mantap kayak gitu. Jadi organisasinya oke, kuliahnya lancar, lulusnya kumlot, jadi bintang aktivis kampus. Keren banget, kalian kalau bisa kayak itu keren banget. Nah jangan lupa juga untuk rekreasi, tapi sejujurnya aku pribadi nggak terlalu sih kalau untuk rekreasi, karena kan aku tinggalnya dulu tuh dekat pantai gitu kan, dekat laut kayak gitu. Biasanya kalau untuk rekreasi atau refreshing tuh paling cuman sore-sore duduk di situ sebentar kayak gitu, nggak lama-lama kayak gitu. Karena menurut aku kalau lama-lama di situ takutnya buang-buang waktu, sehingga padahal waktu yang kita punya tuh bisa loh kita gunain untuk bikin tugas atau cari-cari referensi kayak gitu. Jadi aku nggak mau terlalu lama. Biasanya kalau ke situ tuh emang udah bener-bener sumpek banget sama tugasnya, baru aku ke situ. Biasanya sebentar sih, paling cuman lihat-lihat laut sebentar, duduk-duduk terus pulang kayak gitu. Itu aja sih biasanya yang aku lakuin. Guys, itu dia tadi tips dari aku, tips yang aku berikan untuk mendapatkan nilai IPK kalian tuh supaya bisa jadi kumlot. Yang aku sebutin tadi adalah tips yang aku lakuin sendiri. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi kayak gitu, gimana caranya aku bisa mempertahankan dan mendapatkan IP yang tinggi, sehingga IPK aku tuh juga sekarang tuh lumayan kayak gitu kan, insyaallah kayak gitu. Nah itu dia tipsnya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan buat kalian yang baru datang di channel ini, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi bikin video. Dan jangan lupa di share ke seluruh sosial media yang kalian punya, siapa tahu ada orang yang membutuhkan video ini. Terima kasih.